Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian harian untuk bab koloid ya, kimia kelas 11 semester 2. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama ya. Kalian bisa buka buku halaman 110. Oke, kita langsung saja. Nomor 1. Pengelompokan jenis campuran yang tepat adalah larutan, koloid, suspensi. Apakah susu merupakan larutan? Tidak, susu adalah koloid. Apakah teh itu larutan? Betul. Apakah kopi itu koloid? Tidak, kopi adalah suspensi. Apakah kapur adalah larutan? Tidak. Apakah sirup itu adalah larutan? Betul. Santan koloid? Betul. Emulsi ya. Air kopi adalah suspensi? Betul. Jawabannya adalah D. Contoh sistem koloid yang tersusun atas fase terdispersi cair dalam cair. Oh ya, ini adalah emulsi. Contoh emulsi itu adalah santan. Begitu ya, D. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Di antara contoh koloid berikut yang merupakan emulsi lemak dalam air dengan emulgator kasein. Oke. Kasein itu sebagai emulgator pada susu, ya. Susu itu mengandung lemak, lemak tidak larut dalam air, tapi dengan adanya kasein itu akan menurunkan tegangan permukaan air ya, sehingga akan larut. Next, kita masuk ke nomor 4. Pasangan yang sesuai antara sifat koloid dan penerapannya. Adsorpsi. Apakah untuk pewarna serat wool? Betul ya. Elektroforesis. Apakah penerapannya dalam pembentukan delta sungai? Ini adalah koagulasi. Maka salah. Koagulasi, pemanasan putih telur, betul ya. Dialisis untuk menghilangkan bau badan? Tidak. Ini adalah adsorpsi. Ya. Efek Tyndall, penambahan gelatin? Oh tidak, ini adalah koloid pelindung. Ya, jadi pasangan yang tepat itu adalah 1 dan 3. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Sifat koloid yang dimanfaatkan pada penjernihan air tebu dengan tanah diatome ya, maaf, dan penggunaan alat Cottrell. Ya. Yang pertama, penjernihan air tebu dengan tanah itu adalah proses adsorpsi. Sedangkan alat Cottrell itu adalah elektroforesis. Ya, maka yang tepat itu adalah poin B. Ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Keberadaan zat dalam bahan berikut yang berfungsi sebagai emulgator. Poin A. Globulin dalam asam, ya. Globulin itu ada emulgator alami dalam santan. Ya, jika tidak ada globulin, maka nanti air dan santan tidak akan menyatu, ya. Maka jawabannya adalah A. Senyawa lemak dalam susu tidak ya, memang lemak itu berada di susu. Oke ya, jawabannya A ya. Kalau ini asam format untuk getah karet ini bukan untuk emulgator, tapi lebih tepatnya untuk koagulasi. Menggumpalkan ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Dalam pipa U diisi dengan sistem koloid A berwarna merah dicampur dengan senyawa B dengan B berwarna coklat. Next, apalagi? Setelah masing-masing mulut pipa dimasuki elektroda positif dan elektroda negatif lalu dihubungkan dengan sumber listrik searah, ternyata kedua kayak gini ya, dimasukkan ke elektroda kayak gitu. Ternyata kedua warna tersebut terpisah menunjukkan elektroda yang berbeda. Sifat koloid yang ditunjukkan adalah peristiwa elektroforesis ya. Pergerakan partikel koloid karena adanya medan listrik. Next, nomor 8. Contoh penerapan koloid pelindung dalam kehidupan sehari-hari. Poin A. Penetralan albuminoid dalam sel darah. Tidak ya. Ya, di sini yang tepat itu adalah poin C ya.
Penambahan lecitin dalam pembuatan margarin. Di sini lecitin berguna sebagai koloid pelindung sehingga mempertahankan bentuk margarin ya. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 9, kelompok zat berikut yang tergolong kelompok liofil. Liofil itu artinya yang suka dengan mediumnya ya. Sol belerang bukan, sol belerang itu adalah liofob. Salah ya. Batu apung itu juga liofob. Sol emas itu juga liofob. Terus yang poin E itu ada sol belerang, itu adalah liofob. Maka yang semuanya liofil itu adalah poin D. Agar-agar, lem kanji, dan busa sabun. 10. Pasangan data antara sifat koloid dan penerapannya yang tepat adalah A. Koagulasi, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, penambahan kasein pada susu, tidak ya. Ini lebih tepat ke emulgator sih. Elektroforesis, proses cuci darah, tidak ya. Ini lebih tepat ke dialisis. Dialisis berkat sinar matahari, tidak ya. Ini aplikasi untuk efek Tyndall. Terus adsorpsi, pencelupan serat wool dalam pelarut. Pencelupan serat wool dalam larutan pewarna. Betul sekali, ini menggunakan sifat adsorpsi. Penambahan tanah diatomea ke dalam air tebu, ini proses adsorpsi. Ya, yang tepat adalah D ya. 11. Dalam proses penjernihan air dengan tawas terjadi peristiwa adsorpsi dan koagulasi. Pernyataan yang tepat mengenai peristiwa tersebut adalah, jawabannya adalah D ya. Senyawa AlOH3 yang terbentuk dapat mengabsorpsi partikel koloid yang bermuatan negatif. Di sini partikel koloid yang bermuatan negatif contohnya adalah lumpur ya. Atau apalagi tanah liat gitu ya. Ini adalah partikel koloid yang bermuatan negatif. Setelah diabsorpsi nanti selanjutnya akan digumpalkan dan diendapkan. Ya guys, jawaban yang tepat adalah poin D. Nomor 12. Sol belerang yang terbentuk dari endapan CDS dibuat melalui peptisasi. Ya, ini berarti menggunakan proses dispersi ya. Peptisasi itu salah satu proses dispersi yang diperoleh dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam endapan. Nah, ada kata-kata endapan. Endapan tuh ciri-ciri adanya proses peptisasi. Gitu guys, ya. Next, kita masuk ke soal nomor 13. Contoh pembuatan koloid tipe sol dengan cara dispersi. Ya. A. Pembuatan sol emas dengan mereduksi. Ada reduksi, ada oksidasi. Ini maka adalah sebuah reaksi redoks. Ya, redoks itu menggunakan proses kondensasi. Oke, mintanya yang dispersi ya. Oke, poin B. Pembuatan sol AS2S3 melalui proses dekomposisi rangkap. Tidak ya. Ini masih kondensasi. Next, pembuatan sol AgCl dengan mencampurkan AgNO3 dan HCl. Salah ya. Ini proses pengendapan. Ya, kondensasi proses kimia di sini. Pembuatan sol belerang dengan mengalirkan H2S ke dalam endapan NiS. Ini adalah proses peptisasi. Nah, peptisasi salah satu contoh cara dispersi ya guys. Jawabannya adalah D. Saya lanjutkan ke soal nomor 14. Di antara zat berikut yang termasuk fase terdispersi dalam koloid tipe buih. Buih atau busa itu adalah gas dalam cair. Oke, jawabannya apa Dek? Jawabannya air sabun ya. Busa sabunnya sebenarnya sih gas dalam cair. Saya lanjutkan ya, nomor 15. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang sesuai antara cara pembuatan koloid dengan prosesnya. Dispersi, poin ke-1 ya. Pembuatan sol emas dengan mereduksi. Bukan, ini adalah reaksi redoks. Redoks itu bukan dispersi ya, tetapi kondensasi.
Dispersi, membuat sol besi dengan cara busur beredik. Busur beredik itu ditandai dengan adanya listrik. Betul, ini adalah proses dispersi. Meneteskan larutan HCl ke dalam larutan Na2S2O3 untuk membuat sol belerang. Ini adalah kondensasi. Ya, betul, ini adalah kondensasi ya. Next, nomor 4, membuat sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam endapan CDS. Ini adalah proses peptisasi. Kalau peptisasi itu harusnya dispersi. Salah di sini ya. Mencampurkan larutan AgNO3 dengan larutan HCl untuk membuat sol AgCl. Ini adalah proses pengendapan. Salah satu proses kondensasi secara kimia. Ya, yang tepat itu adalah 2 dan 3. Nomor 16, proses elektrodialisis terhadap sistem koloid bertujuan untuk membuang kelebihan ion elektrolit dari sistem koloid ya, membuang elektrolit yang tidak dibutuhkan. Kita masuk ke soal nomor 17. Jika jumlah ion positif dalam medium pendispersi koloid bertambah banyak, peristiwa yang akan terjadi pada partikel tersebut adalah ya, koloid yang bermuatan positif. Ini berarti kan koloid bermuatan positif ya. Dia nanti akan menarik ion negatif. Ya. Semakin banyak jumlah ion positif, maka semakin banyak juga dia akan menarik ion negatif. Jadi, yang peristiwa yang terjadi pada partikel tersebut adalah A, ya. Partikel-partikel koloid saling menetralkan membentuk suspensi. Oke ya, aku nanti akan mengendap. Jawaban yang tepat adalah poin A. Silakan kalian diskusikan kepada teman kalian ya. Kita sharing bersama-sama. Nomor 18. Senyawa yang biasa digunakan untuk menggumpalkan getah karet itu adalah asam format ya. Jawabannya adalah C. Penjernihan air kotor dengan tawas memanfaatkan sifat koloid yang sama dengan kegiatan penjernihan nanti akan menggunakan proses adsorpsi, dilanjutkan dengan proses koagulasi. Nah, salah satu proses yang mirip itu yang mana? Menambahkan gelatin pada es krim, ini adalah koloid pelindung ya, tidak sesuai. Menambahkan minyak silikon dalam cat, tidak ya. Menambahkan serbuk karbon dalam sari tebu, ya betul, ini adalah proses adsorpsi untuk mengikat pengotornya ya. Memfilter asap pabrik dengan alat potrel, ini adalah elektroforesis. Mengalirkan darah kotor ke dalam mesin hemodialisis, ini adalah dialisis. Nomor 20. Kasein yang terkandung dalam susu dapat mengemulsikan lemak dalam air karena menurunkan tegangan permukaan. Ya, jawabannya adalah D. Ya, ini adalah tugas kasein ya, menurunkan tegangan permukaan sehingga lemak dapat larut. Oke. Ya, kita sudah bahas 20 soal. Silakan kalian cek-recek kembali jika ada yang ditanyakan, boleh ya, dengan cara yang sopan dan bijaksana. Kita akan diskusi bersama-sama. Oke ya. Terima kasih perhatiannya. Simak kembali video pembahasan matkim privat lainnya. Assalamualaikum.